Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Nasir sebagai guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Mambail Futuh Beji Jeneng Tuban, serta sebagai peserta PBG dalam jabatan P2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 240010610079. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan bimbingan individu. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Bina atas kunjungannya di ruangan BK. Gimana kondisinya? Alhamdulillah. Sehat, Pak? Sehat. Sehat ya. Nah, terima kasih ini atas laporan dari wali kelas bahwa dengan ini butuh sebuah motivasi, butuh bimbingan dari BK, sehingga pada hari ini saya panggil sebagai bentuk untuk pengembangan positif pada diri kita. Sudah pernah ke ruangan BK ini? Belum pernah. Ya, jadi sifat di BK itu mempunyai azas kerahasiaan, ya. Jadi nanti sampaikan keluh kesah dengan fakta ataupun permasalahan jenengan, ya, nggak usah sungkan-sungkan. Jadi apa yang jenengan sampaikan ini akan kami simpan dan tidak akan ada yang tahu bahwa itu sifat azas kerahasiaannya yang harus kami jaga. Ini nanti silakan disampaikan. Oke. Dan siap untuk menyampaikan nanti? Siap. Ya, ini sebagai bentuk untuk mengembangkan diri pada diri kalian, diri kalian sendiri, ya. Silakan untuk ke ruangan bimbingan. Terima kasih Mas atas kehadirannya di ruangan bimbingan dan konseling ini. Alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan bimbingan individual, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita inginkan, yang kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik. Ini berdoanya siapa yang mungkin dengan saya? Marilah kita berdoa semoga nanti bisa berjalan dengan lancar di dalam bimbingan individu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita santai saja Mas ya. Jadi rileks, jadi nanti sampaikan ya apa yang menjadi keluh kesah dengan, ya, kalau memang bisa menumbuhkan sikap positif terhadap diri sendiri, ya, jadi itu. Nah ini kita mulai Mas ya, siap nggih? Siap. Ya. Nah, perasaan diri kamu itu bagaimana sih pada saat ini yang perasaan? Pada saat ini merasa baik-baik saja, Pak. Tapi kadang agak punya sifat kurang percaya diri gitu, Pak. Ya, jadi berarti ada rasa kurang percaya diri gitu. Terus sebenarnya hal yang kamu sukai dari diri kamu itu apa? Biar bisa menumbuhkan rasa percaya diri gitu.
saya suka menolong teman-teman saya Pak ketika kesusahan. Jadi kamu tuh sebenarnya suka melakukan kegiatan yang bisa bermanfaat bagi temannya. Dan gitu. Jadi kalau kamu suka menolong ke teman-temannya apabila ada kesusahan, hal yang kamu merasa memiliki kelebihan pada diri kamu itu apa sehingga kamu itu mau menolong teman-teman kamu yang kesusahan? Biasanya ya saya dijadikan seperti psikolog gitu Pak. Oh, berarti ikut membantu terkait proses berpikirnya anak juga gitu ya. Terus nah, karena ini kan juga berkaitan dengan diri kamu sendiri ya, diri kamu sendiri ya. Kenapa saat ini akhir-akhir ini kamu ini kok kurang mempunyai rasa percaya diri gitu? Karena ya saya pernah berpikiran kok saya banyak kekurangan gitu Pak. Ya. Terutamanya saya lihat ini atau informasi yang kamu dapat ketika bertemu dengan teman-teman yang lainnya gitu. Faktornya apa gitu? Kamu kok kurang rasa percaya diri ya gitu? Agak sulit untuk berbicara dengan orang banyak seperti kamu. Oh gitu ya. Jadi berarti kamu mempunyai rasa minder lah ya. Jadi kamu punya rasa minder atau ragu ketika berbicara dengan orang banyak. Kira-kira ya, bagaimana sih ini kamu ini bisa mengatasi rasa minder atau kurang rasa percaya diri ini untuk diri kamu sendiri gitu? Bisa meminta bantuan teman-teman, memberi nasihat atau yang lainnya, mengajak Jadi bersosialisasi gitu. Jadi gini Mas Mian, jadi ketika kamu mengalami rasa kurang percaya diri dengan teman-teman ini, ada apa ya bahasanya, ada cara yang harus kamu lakukan ya, termasuk satu menenangkan diri kamu. Ini termasuk nanti bisa menumbuhkan rasa percaya diri kamu. Terus juga kamu ini menarik nafas ya. Ketika sebelum melakukan kegiatan atau menarik nafas itu juga akan mengurangi minder kamu itu, sehingga memunculkan rasa percaya diri ya. Dan yakinkan pada diri kamu bahwa kamu ini mempunyai kemampuan ya, sesuai dengan diri kamu sendiri gitu. Nah, selama ini siapa sih orang yang sering memberi kamu dukungan atau motivasi sehingga kamu bisa semangat dalam belajar? Teman dekat saya Pak, dan ada juga dari guru sekolah saya. Nah, jadi ada teman dekat yang sering memberikan motivasi kamu. Ini karena atas laporan dari wali kelas bahwa saat ini kamu ini ada penurunan dalam belajar ya. Ini yang jelas ada faktornya. Faktornya ini apa? Kan sudah ada tadi yang sebagai penyemangat dan motivasi bagi diri kamu kan gitu. Faktornya apa kok ada sebuah penurunan gitu. Faktornya apa? Kamu kok bisa kamu banyak beban atau apa? Ya banyak pikiran Pak, sama ya agak terbebani masalah-masalah yang di luar gitu. Ya kan. Jadi ketika banyak permasalahan di luar sekolah atau belajar, ya minimal kamu harus bisa menyesuaikan diri ketika di sekolah ataupun di terus sebenarnya biar ada rasa percaya diri tumbuh lagi pada diri kamu ya.
apakah kamu ini pernah membuat dirimu bangga dengan diri kamu sendiri? Pernah Pak. Dalam hal apa itu, Mas? Biasanya ketika bisa menyelesaikan permasalahan teman. Berarti ketika kamu bisa membantu teman dan bisa menyelesaikan, sehingga kamu ini merasa bangga dengan lah. Ini yang harus kamu pertahankan loh. Seperti tadi saya sampaikan loh, kamu tuh harus yakin mempunyai kemampuan secara pribadi ataupun secara individu kamu kan gitu. Nah, untuk itu saya harapkan ya kamu ini harus mampu berpikir positif tentang diri kamu sendiri. Ya. Kira-kira kamu nggak, maksudnya mampu berpikir positif untuk diri kamu sendiri itu apa? Berpikir kalau saya pasti bisa. Ya, terus, oke. Terus Nah, jadi kamu ketika mampu berpikir positif tentang diri kamu sendiri, itu nanti akan menumbuhkan rasa percaya diri, ya, akan menumbuhkan semangat belajar, ya, terus juga akan menumbuhkan ini apa? Mampu berkomunikasi atau menghilangkan rasa minder dengan orang lain, sehingga kamu tumbuh percaya diri kamu itu karena atas dasar itu ya. Terus juga ini ketika kamu saat ini kan mengalami sebuah penurunan dalam belajar ya kan? Karena mungkin satu sisi kurang mempunyai rasa percaya diri tadi ya, atau berpikir positif terhadap diri kamu, kira-kira kegiatan apa yang mungkin saat ini bisa menjadikan kamu itu menjadikan motivasi di sekolah? kegiatan Tadi kan kamu kan mempunyai sekolah itu sering membantu teman kamu. Nah ini kan terkait kegiatan apa yang sering bisa membantu kamu untuk merasa percaya diri? biasanya seperti kegiatan karena di sekolah itu kayak seminar gitu Pak. Berarti ada semacam seminar, diskusi itu bisa membuat kamu tumbuh lagi untuk semangat belajar ya. Nah, berarti itu kegiatan yang bisa menunjukkan sikap positif bagi diri kamu. Nah, kira-kira Mas Mina ini mampu nggak untuk menumbuhkan rasa mencintai diri sendiri demi kegiatan yang positif? Insya Allah bisa. Bisa ya. Jadi tuh. Nah, terus yang berikutnya, Mas, kira-kira karena selama ini yang menjadikan kamu ini kurang begitu semangat ini selain faktor di luar permasalahan lain, mungkin ada faktor di sekolah yang butuh penyelesaian, sampaikan. Teman-teman yang kurang mendukung. Jadi ada beberapa teman-teman yang kurang mendukung gitu ya. Sering ngata-ngatain gitu. Berarti kamu sering dikatakan ya, sehingga kamu tuh muncul rasa tidak percaya diri terkait diri kamu sendiri ya, atas kemampuan kamu sendiri ya. Jadi harus bisa melakukan sikap atau mengembangkan sikap yang positif untuk diri kamu sendiri, mengingat ya apa yang akan kamu lakukan itu sebagai kegiatan yang bisa
menjadikan kamu lebih baik di sekolah maupun di luar sekolah, ya. Terus ini setelah kegiatan ini kira-kira kamu siap nggak untuk bisa kembali menjadi yang seperti kemarin gitu? Insya Allah siap. Siap, ya. Terus mungkin ada yang perlu kamu sampaikan terkait ini, unek-uneknya atau keluh kesahnya, sehingga kamu ini bisa membangkitkan rasa percaya diri kamu, bisa membangkitkan sikap positif kamu untuk diri kamu sendiri. Bisa disampaikan? Kalau saya lebih ke menindaklanjuti teman-teman yang sering ngata-ngatain gitu Pak, biar tidak ada korban kedua seperti saya. Berarti harus ada sebuah penyelesaian, ya, untuk anak-anak yang tidak mampu menghargai sikap dan perilaku dari teman-teman, ya, sehingga jangan sampai ada kejadian sama-sama sehingga kamu ini tidak maksudnya menurun rasa percaya dirinya terhadap diri kamu sendiri, ya, gitu ya. Terus setelah itu mungkin ada lagi yang perlu disampaikan biar nanti kamu itu bisa kembali menjadi yang seperti dulu, sehingga semangat belajarnya, disiplinnya, terus selalu berpikir yang positif, percaya diri dengan kemampuan diri kamu sendiri. Sudah. Lebih ingin diperhatikan Pak. Jadi ingin selalu diperhatikan, ya, baik dari teman, dari lingkungan, gitu. Sudah, ada sama lagi. Ya. Jadi Mas Pinan, bahwa apa yang kamu sampaikan ini akan menjadi catatan kami ini, ya, akan menjadi catatan kami bahwa kamu ini harus bisa lebih semangat di dalam belajar, harus percaya diri atas kemampuan diri kamu, terus mampu mengembangkan sikap positif bagi diri kamu untuk masa depan kamu, dan apa yang telah kamu sampaikan di ruang bimbingan dan konseling ini akan menjadi catatan dan akan kamu rahasiakan, ya. Itu dari kami. Terus yang berikutnya adalah apa yang kamu rasakan setelah menyampaikan ini. Mungkin kamu merasa lega ataupun masih ada yang mengganjal. Alhamdulillah Pak, unek-uneknya sudah hilang gitu. Ya, jadi ya berarti sudah tidak ada beban, ya, atau unek-uneknya sudah Jalan sampaikan, ya. Jadi ini fungsi dari bimbing BK atau bimbingan dan konseling, ini adalah membantu menyelesaikan permasalahan, membantu menyelesaikan beban yang dialami oleh siswa, ya, itu. Sehingga setelah adanya bimbingan ini, Masnya ini bisa kembali seperti dulu, bisa menjadi semangat belajar dan aktif dalam kegiatan belajar, tetap selalu mengembangkan sikap positif baik di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas, ya. Terus juga kira-kira setelah adanya bimbingan ini butuh bimbingan lagi atau tidak? Kalau bisa ya 2 minggu sekali untuk konsultasi lagi gimana perubahannya atau peningkatan kalau ada apa-apa gitu. Tapi insya Allah ini akan ada tindak lanjut untuk bimbingan yang akan diberikan pada jenengan, ya, supaya kalau jenengan minta ada bimbingan lagi, silahkan nanti konfirmasi dari jenengan ke BK
Insya Allah kami siap untuk membimbing bimbingan untuk lebih baik dan bisa menjadi seorang siswa yang mempunyai rasa percaya diri dan selalu bersikap positif di dalam belajar. Nah ini, di kehidupan ini harus bisa tersampaikan permasalahan-permasalahan dan butuh orang yang bisa membantu menyelesaikan. Jadi termasuk guru bimbingan dan konseling ini adalah yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk menceritakan, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada diri siswa. Nggak usah sungkan, nggak usah ragu, sampaikan. Kenapa dengan berkeluh kesah bimbingan ini, seperti yang kamu sampaikan, ini akan mengurangi beban ataupun menyelesaikan dari permasalahan itu sendiri. Ya. Terus ini mungkin ada hal-hal yang sifatnya bisa memudahkan kamu ini mengembangkan sikap positif terhadap diri kamu sendiri. Ya, apa kira-kira? Nah, mungkin bisa dengan langkah cepat. Diskusi dengan teman gitu Pak biasanya. Ya, diskusi dan teman. Jadi ya itu termasuk bentuk bagaimana kita itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri dengan melakukan hal-hal yang positif. Ya, jadi mengembangkan sikap positif itu di dalamnya termasuk mempunyai rasa percaya diri atas dirinya sendiri, ya, atas kemampuan dirinya sendiri, atas sikap diri dan perilaku itu sendiri. Juga kami harapkan ya, setelah ini ya ada sebuah perubahan yang signifikan. Kamu harus menjadi lebih baik, ya, harus disiplin, terus selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, bermanfaat bagi teman-temannya, sesuai keinginan kamu atau sesuai hal yang kamu suka. Tadi menyampaikan bahwa suka membantu ataupun suka menolong. Ini harus benar-benar kamu manfaatkan. Jadi silahkan nanti berkonsultasi, berkomunikasi ketika ada permasalahan dengan guru BK. Ini yang harus diperhatikan. Ya. Apalagi ini kamu kan baru yang pertama ya. Baru pertama, dan ini sudah memahami belum terkait sistem kerjanya BK. Nah, jadi ini sistem kerja BK termasuk menyelesaikan masalah anak-anak yang kurang disiplin dan sebagainya, termasuk juga dengan ini membantu menyelesaikan beban, membantu memberikan motivasi, ya kan, kepada anak yang membutuhkan, biar apa, bisa terselesaikan masalahnya, bisa meringankan bebannya. Terus juga membantu terkait proses jenjang lanjutan. Jadi nanti ketika kamu di kelas 12 itu nanti akan kami bantu juga untuk jenjang lanjutan. Makanya kalau memang ini yang pertama kamu di ruangan BK atau bimbingan dengan BK, itu yang kami harapkan sesuai moto dari BK, bahwa BK itu sahabat siswa. Nggak usah sungkan, kalau ada yang perlu hal yang bisa mereka langsung datang ke ruangan BK, nggak konsultasi dan jadwal kamu, nggak apa-apa ya, daripada nanti harus
mempunyai beban yang ditanggung diri sendiri. Semoga dengan adanya bimbingan-bimbingan seperti ini ya minimal bisa meringankan, bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Nah, itu ya. Jadi itu ya, bahwa kamu saya panggil di ruangan BK ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan dari wali kelas terkait adanya penurunan dari kami ya, sehingga harus ada penanganan ya, harus ada penanganan dan harus dicari penyebabnya apa dan faktornya. Dan alhamdulillah kamu telah menyampaikan apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi faktornya, dan kamu sampaikan semua ya. Penting menumbuhkan rasa percaya diri itu penting, dan harapan saya ya, harapan dan tujuan saya adalah tujuan dari BK adalah membantu meringankan beban yang dihadapi siswa, membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Harapannya adalah ya, setelah adanya bimbingan, siswa ini atau kamu dapat melakukan aktivitas seperti yang sebelumnya, terutamanya mampu mengembangkan sikap positif terhadap diri kamu sendiri atau diri sendiri, sehingga apa? Ketika mampu melakukan kegiatan positif, mampu melakukan positif, maka hal-hal yang negatif ini tidak akan sempat terlaksana. Karena apa? Fokus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, juga termasuk di dalamnya adalah mengembangkan sikap positif untuk diri kamu sendiri ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat membantu ya, dapat menyelesaikan dari permasalahan atau beban yang kamu itu. Ini setelah ini nanti kembali ke kelas, dan saya harapkan nanti atau setelah bimbingan ini harus mempunyai rasa percaya diri dan beraktivitas seperti biasa ya. Terus juga selalu mengembangkan sikap positif untuk diri sendiri. Mungkin itu. Terima kasih Mas telah menyampaikan kalau kesannya semua problemnya, semua permasalahan yang kita hadapi. Semoga ini bimbingan individual ini bisa bermanfaat bagi bimbingan ya, untuk mampu bersikap atau mampu mengembangkan sikap positif di diri sendiri dan bisa mampu menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Dan selagi kami dari Guru BK menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dan konsultasinya pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri bimbingan dan konseling individu ini, alangkah indahnya biar apa yang kita sampaikan, apa yang kamu sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga setelah ini ya bisa rileks dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.